Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kali ini kita akan belajar untuk pertama kalinya secara online untuk perkuliahan pengantar robotika. Untuk kelas hari Senin 18.55, ini adalah pertemuan yang keempat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang cara penggunaan sensor sentuh, ya, dimana yang sudah kita lakukan sebelumnya adalah pada saat ditekan, kemudian robot jalan, atau robot jalan ditekan berhenti. Kita juga sudah mencoba beberapa kasus yang sudah Anda selesaikan, termasuk kasus yang praktikumnya. Baik, adik-adik mahasiswa sekalian, pada pertemuan keempat ini kita akan belajar sensor yang kedua, yaitu sensor suara. Ya, sensor suara ini nanti kita buat cara kerjanya seperti sensor sentuh. Jadi kalau sebelumnya disentuh baru jalan, nah nanti kita buat di video kali ini kita akan belajar pada saat dengar suara, misalkan jentikan jari gitu ya. Kemudian robot berjalan. Atau robot berjalan dulu, kemudian dikasih suara, berhenti. Baik, adik-adik sekalian. Itu tahapan nanti yang akan kita lakukan untuk pembelajarannya. Berikutnya nanti ada beberapa kasus yang nantinya akan saya tunjukkan model kasusnya seperti apa. Nah, namun untuk tahapan ini adik-adik sekalian kan tidak memegang robot. Nah, nanti untuk pengerjaan kasusnya nanti saya kasih tahu caranya seperti apa, contohnya seperti apa. Jadi perhatikan video ini baik-baik. Oke. Kita masuk dulu ke materinya ya, artinya cara penggunaan sensor suaranya seperti apa. Kita coba saya tunjukkan dulu perlahan, mohon diperhatikan baik-baik. Pertama kita buat kasus pertama, coba kalau misalkan dikasih suara, maka jalan 3 rotasi. Itu dulu yang kita buat. Oke, bagaimana caranya? Kita langsung masuk ke aplikasi Lego Mindstorm-nya. Perhatikan baik-baik. Baik, adik-adik sekalian, kita masuk ke aplikasinya. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa untuk penggunaan sensor suara ini, komponen yang kita gunakan di toolbox-nya atau command palette-nya itu adalah sama dengan komponen yang kita gunakan pada saat sensor sentuh. Cuman bedanya ini untuk sensor suara. Jadi kita masih ke bagian command palette, bagian weight ya. Jadi komponen weight. Adik-adik tinggal lihat di sini. Kemudian sensor suara yang ada gambar mikrofonnya ini. Oke, ini yang kita gunakan. Baik, langsung saja kita langsung pilih, kemudian kita masukkan di sini. Oke, perhatikan baik-baik pengaturannya adik-adik sekalian. Pertama lihat di bagian bawah. Pastikan di kontrolnya ini adalah sensor, kemudian di bagian sensornya yang terpilih ada sound sensor. Gitu ya. Nah, kemudian untuk portnya ini harusnya otomatis. Jadi ini tidak usah diganggu gugat, ini otomatis terbaca dari robotnya. Kemudian, nah yang terpenting di sini adalah antil di bagian bawah. Nah, bagian antil ini ada sekalian, perhatikan di bagian soundnya itu ada tanda lebih besar, ada tanda lebih kecil, gitu ya. Kemudian ada angka di sampingnya. Artinya begini, kalau misalnya kita pilih tanda lebih besar. Misalkan lebih besar 50 ini sebenarnya satuannya apa? Satuannya itu satuannya hertz. Oke, cuman nggak apa-apa, abaikan dulu istilah hertz-nya, fokus ke angkanya. Baik, nanti kalau misalnya kita pilih tanda lebih besar di sini, kemudian kita kasih angka, maka itu artinya suara yang diberikan ke robot itu nanti harus melebihi 50. Sebenarnya 50 hertz gitu ya. Nah, sebesar apa sih 50 itu? Nah, kita nggak tahu sebesar apa, yang jelas robotnya nanti akan menangkap kalau di atas 50, maka robotnya akan bereaksi. Nah, kalau kita pilih lebih besar di sini, maka angka yang di sini, adik-adik sekalian, itu nanti semakin besar angkanya, maka semakin besar suara yang harus diberikan. Nah, ini yang terpenting. Jadi kalau misalkan saya masukkan di sini lebih besar dari 100, nah, itu jauh lebih besar suara yang harus diberikan ke robot, baru robotnya bereaksi. Tapi kalau misalnya semakin kecil, maka artinya suara tidak harus terlalu keras,
kemudian robot sudah bisa beraksi. Baik, coba misalnya kita kasih lebih besar 50 saja dulu. Defaultnya seperti itu. Oke, kemudian ketika kita kasih suara lebih dari 50, maka kita buat robotnya tadi jalan 3 rotasi. Kita ambil move. Oke, rotation. Kemudian kita pilih atau kita kasih 3 rotasi. Baik, sudah. Nah, kalau sudah, coba kita upload programnya seperti biasa, adik-adik sekalian. Kita masukkan. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita coba jalankan. Bisa lihat di bagian video. Oke, coba kita running robotnya. Saya pilih filenya. Adik-adik tinggal perhatikan, ya. Baik, adik-adik sekalian, robotnya sudah saya letakkan. Kemudian kita running programnya. Baik, ini robotnya belum jalan, adik-adik sekalian, karena belum kita kasih suara. Misal kita kasih suara, perhatikan. Oke, robotnya otomatis jalan. Sekali lagi. Oke, kita letakkan, kemudian kita kasih suara. Oke, suara yang saya berikan itu dianggap lebih dari 50 Hz. Baik, sekarang bagaimana kalau misalkan kita tambah lebih besar lagi? Misalkan lebih dari 100 gitu ya. Coba. Nah, kalau misalkan lebih dari 100, coba kita ganti di sini untuk soundnya lebih dari 100. Oke. Baik. Kita upload. Perhatikan bedanya. Oke, sudah masuk. Kita tes lagi. Baik, adik-adik sekalian, bisa dilihat di video. Baik, ini sudah running. Coba saya kasih suara seperti yang tadi, ya. Oke, tidak berjalan. Sekali lagi, tidak berjalan. Artinya, suara yang diterima oleh robot berarti belum lebih besar dari 100. Nah, nanti robotnya akan bereaksi kalau betul-betul di atas 100, gitu ya. Nah, coba kita kasih suara yang lebih keras. Nah, itu baru bereaksi. Artinya saya tepuk tangan lebih dekat dengan robotnya dengan suara keras, baru berjalan. Oke ya, jadi jangan sampai salah pilih. Pilihannya yang tadi, ya. Ada lebih besar, lebih kecil. Nah, bagaimana kalau saya pilih lebih besar? Lebih kecil. Nah, kalau lebih kecil, kalau dapat suara sedikit saja, itu sudah langsung jalan. Ya, sudah langsung jalan. Misalkan, kalau di sini lebih kecil dari 50 saja, ya, lebih kecil dari 50 saja, maka apabila di sini kasih suara lebih kecil dari 50 saja, maka suara kecil saja itu sudah akan berjalan. Ya, baik. Jadi pastikan nanti untuk prosesnya kita kasih lebih dari 50, ya. Baik, itu kondisi yang pertama dari sekalian. Yang kedua, bagaimana kalau jalan dulu dikasih suara berhenti? Jalan dulu dikasih suara berhenti. Baik, berarti ini misalnya saya buang dulu. Berarti pertama kan jalan dulu. Jalan, kalau tidak dikasih suara, maka jalan terus. Maka jalannya berarti kita pilih unlimited. Oke. Berikutnya, kalau sudah dipilih unlimited, berarti kita kasih kondisi. Kita kasih wait, suara. Ini. Kemudian, kalau misalnya suaranya lebih dari 50, maka kita buat dia berhenti, stop. Nah, kita buat dia stop di sini. Oke, kalau sudah, coba kita upload. Kita running, kita upload. Setelah kita upload, kemudian kita running. Kita jalankan.
Nah, ini berarti ketika dijalankan, langsung jalan nih robotnya. Nanti dikasih suara baru berhenti. Coba perhatikan. Oke. Baik, sudah kelihatan. Coba perhatikan. Ini setelah kita running, maka langsung berjalan. Oke. Baik, itu ya. Jadi running, langsung jalan, unlimited, dikasih suara, berhenti. Baik, sekali lagi. Oke, jalan. Berhenti. Oke ya. Nah, itu cara penggunaan sensor suara. Nah, dengan konsep ini kita sudah bisa melakukan improvisasi. Artinya kita ingin buat kasusnya seperti apa. Gitu ya. Baik. Setelah menonton video ini, kita akan masuk ke bagian kasus adik-adik sekalian. Nanti saya tunjukkan kasusnya. Nanti adik-adik lihat di bagian e-learning-nya. Jadi setelah menonton video ini kembali fokus di e-learning. Baik, demikian adik-adik sekalian. Kita lanjutkan di sesi e-learning-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.